Harta Prayogo Pangestu lenyap Rp91 triliun dalam semalam. Prayogo Pangestu merupakan konglomerat dan menjadi jajaran salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Mengutip Forbes Real Time, harta kekayaannya lenyap $5,7 miliar atau setara Rp91,2 triliun dalam semalam. Saat ini harta kekayaan Prayogo Pangestu ditaksir mencapai $52,9 miliar atau setara Rp846,4 triliun. Penurunan signifikan harta kekayaan Prayogo disebabkan oleh amblesnya harga saham emiten yang dimiliki yakni Brand, TPIA, BRPT dan Cuan. Sejarah karir bisnis Prayogo Pangestu, anak pedagang karet ini mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat menengah pertama, karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Lahir dan besar di Kalimantan, Prayogo mendapat pekerjaan sebagai sopir angkutan umum jurusan Singkawang Pontianak. Ia juga membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual bumbu dapur dan ikan asin. Di sela-sela pekerjaan itu, Prayogo bertemu dengan seorang pengusaha kayu asal Malaysia, bernama Burhan Urai. Dari pertemuan itu, pada 1969 Prayogo memutuskan bergabung di perusahaan milik Burhan, yakni PT Jayanti Group. Lantaran etos kerja yang tinggi, Prayogo pun berhasil mendapatkan jabatan General Manager Pabrik Plywood Nusantara setelah 7 tahun mengabdi pada grup yang menaunginya tersebut. Hanya setahun saja Prayogo menjabat sebagai GM Jayanti Group. Ia putuskan resign dan membeli sebuah perusahaan yang sedang krisis finansial. Nama perusahaan tersebut adalah CV Pacific Lumber Choi. Prayogo meminjam sejumlah dana pada sebuah bank untuk membeli perusahaan kayu ini. Hebatnya, ia dapat mengembalikan pinjaman tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Perusahaan inilah yang kemudian berubah nama menjadi PT Barito Pacific. Pada masa Orde Baru, perusahaan ini maju pesat menjadi perusahaan kayu terbesar di Indonesia. Namun kesuksesan ini tidak menghentikan langkah Prayogo untuk terus berkembang. Selanjutnya, ia melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical Center dan PT Tripolita Indonesia Tbk. Perusahaannya Barito Pacific Timber telah melakukan go public pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada 2007. Pada 2007 Barito Pacific mengakuisisi 70% dari perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pada 2011 Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Thai Oil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada Juli tahun 2021. Pada 2023, Prayogo juga telah membawa 2 perusahaannya, Cuan dan Brand, melantai di Bursa RI. Berikut merupakan beberapa sumber kekayaan milik Taipan yang lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1944 tersebut. 1. PT Barito Pacific Timber, BRPT. Perusahaannya Barito Pacific Timber telah melakukan go public pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007. Pada tahun 2007 Barito Pacific mengakuisisi 70% dari perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 2. PT Chandra Asri Petrochemical, TPIA. Kesuksesan dari perusahaan pertamanya tidak menghentikan langkah Prayogo untuk terus berkembang. Selanjutnya,
Ia melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical Center dan PT Tripolita Indonesia Tbk. Pada tahun 2011 Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Thai Oil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada Juli tahun 2021. 3. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Cuan. Meskipun Petrindo Jaya Kreasi mengalami penurunan harga sebesar 12% dalam 5 hari ke belakang, namun saham Cuan sempat mengalami pelanjakan lebih dari 10 kali lipat dalam 6 bulan terakhir. 4. PT Barito Renewables Energy Tbk, Brand, Prayogo Pangestu menguasai 45,84% saham Brand secara tidak langsung dan merupakan pengendali perusahaan tercatat. Brand sendiri baru melantai di bursa beberapa bulan yang lalu. 3 anak Prayogo juga secara tidak langsung menguasai saham Brand melalui Green Era Energy, GEE, dengan total kepemilikan 23,61%. GEE sendiri dimiliki oleh 3 anak Prayogo serta Erwin Ciputra yang merupakan Direktur Brand sekaligus Presiden Direktur Chandra Asri Petrochemical, TPIA. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk, Brand, masuk jadi saham terbesar di bursa dengan waktu paling singkat dan diperdagangkan dengan sistem full call auction, FCA. Masuknya saham Brand di BEI sejak IPO memberi dampak yang luar biasa. Berikut beberapa fenomena saham Brand yang sangat mempengaruhi IHSG. 1. Penyumbang terbesar IHSG, lengserkan BBCA jadi saham nomor 1 di Bursa Efek Indonesia. Pada sepanjang 2023 lalu, saham Brand menjadi penyumbang terbesar indeks harga saham gabungan, IHSG. Brand menyumbang sekitar 159 poin dari total kenaikan IHSG pada 2023 sebanyak 422 poin. Hal ini terjadi karena harga saham Brand yang melonjak drastis, dari harga IPO di Rp780 per lembar menjadi Rp7.475 per lembar pada akhir tahun. Lonjakan drastis sekitar 858,4% membuat Brand mencetak kapitalisasi pasar lebih dari 1 kuadriliun rupiah. Untuk pertama kalinya, Brand sempat melengsarkan BBCA sebagai pemegang tahta tertinggi kapitalisasi pasar di bursa pada tanggal 8 Desember tahun 2023 lalu. Meskipun hanya bertahan dalam beberapa jam, pada waktu itu harga saham Brand bertengger di Rp8.175 dengan nilai kapitalisasi pasar Rp1.093,65 triliun. Ini setara dengan 9,68% dari total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia pada waktu itu. Kendati begitu, harga saham Brand kemudian bangkit lagi. Sejak akhir April tahun 2024 hingga kini, saham Brand masih dihargai di atas Rp8.000 per lembar yang membuat posisinya belum tergantikan sebagai pemegang kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. 2. Saham naik drastis sampai valuasi tidak masuk akal. Melihat harga saham Brand yang meroket berkali-kali lipat, ini juga membuat valuasi juga melambung. Hal ini pun menjadi bahan obrolan yang unik dari berbagai pelaku pasar. Pasalnya valuasi seakan-akan sudah tak masuk akal dan bertolak belakang dengan harga pasarnya. Jika mengacu pada harga saham Brand hari ini, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, di Rp9.125 per lembar saham, ini setara dengan valuasi price to earning ratio di 668,17 kali. Sementara menggunakan price to book value (PBV) dihargai 162,78 kali.
Nilai valuasi relatif berada di angka ratusan ini menunjukkan ekspektasi pelaku pasar yang sebenarnya terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai fundamentalnya. Namun, memang perlu diakui bahwa di bursa saat ini tidak banyak pilihan untuk saham yang emitennya memiliki bisnis di energi baru terbarukan, EBT, dengan nilai kapitalisasi besar dan cukup likuid untuk diperdagangkan. Akibat itu, banyak investor memilih masuk ke saham Brent, termasuk juga asing. Bahkan Brent dimasukkan ke dalam ETF BlackRock, dan masuk rebalancing ke indeks MSCI dan FTSE. Animo pasar yang tinggi terhadap Brent ini menjadi booster terhadap tren harga yang meningkat. Akan tetapi, ini juga perlu diantisipasi jika suatu saat bisa terjadi bubble, lantaran ekspektasi yang tinggi suatu saat pasti akan dinormalisasi oleh pasar. 3. Brent kena suspensi, dengan peningkatan harga yang terbilang tidak wajar. BEI pun beberapa kali melakukan suspensi terhadap Brent. Pertama kali suspensi terjadi pada tanggal 3 Mei tahun 2024 lalu dalam rangka cooling down. BEI menyebut ini sebagai langkah perlindungan bagi investor. Pada waktu itu, suspensi hanya bertahan 1 hari saja. Kemudian, suspensi kedua terjadi pada 27 sampai 28 Mei tahun 2024 lalu. Brent disuspensi selama 2 hari dengan alasan yang sama, yaitu akibat harga saham yang melonjak drastis. 4. Sejarah baru, saham raksasa masuk full call auction. Akibat suspensi yang terjadi lebih dari sehari, BEI memasukkan Brent ke dalam saham pemantauan khusus. Oleh karena itu, saat ini perdagangannya dilakukan dengan sistem full call auction, FCA, di mana untuk ARA dan ARB dibatasi 10%. Ini menjadi yang pertama kali, suatu saham dengan kapitalisasi terbesar di bursa masuk ke dalam perdagangan FCA. Sejak dibuka kemarin, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, menggunakan sistem FCA, saham Brent 2 hari beruntun, anjlok menembus level auto reject bawah, ARB. Dari harga tertinggi di atas Rp12.175 per lembar saham hingga kini di harga Rp9.125 per lembar, Brent sudah kehilangan kapitalisasi pasar lebih dari Rp400 triliun. Itulah harta Prayogo Pangestu yang lenyap dalam semalam yang sudah Mr. Les rangkum. Jika sobat suka bisa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info dan fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih.